2001, tahun muda. Banyak cari sekarang. Ayo guys, kita lihat lebih detail lagi Vespa eksklusif tahun 2001. Ya, kita lihat tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan orisinil. Memang catnya sebagian orisinil, ada sebagian spare. Ada pastilah tahun 2001 ada perbaikan-perbaikan. Tapi kita lihat di sini. Ini sengaja dibiarkan seperti ini biar kelihatan orisinilnya nih. Masih kaleng semua. Dan memang tampilan eksklusif itu memang seperti ini ya. Ada lampu sennya kanan kiri, kemudian velgnya ini pakai velg kembang, cuman ini ditutup wheeldopnya ini wheeldop juga dari DGM ya. Nah ini sayangnya yang menjadi tidak orisinal adalah joknya nih. Joknya harusnya pakai jok pisah, tapi ini pakai jok sambung, jadi jok gayanya Vespa Excel generasi sudahnya itu gitu. Cuman untuk kenyamanan dipakai sehari-hari memang lebih mudah pakai ini sih, lebih nyaman gitu. Kalau boncengan itu nyambung aja gitu. Kalau misalnya sama pasangannya gitu langsung bisa geser-geser di sini, langsung bisa dekat di situ. Ini nyaman kalau dipakai sehari-hari. Nih, catnya masih ori semuanya. Ori, ini ada cat di sini, ada sedikit tidak proper ya dalam pengecatan, tapi secara umum 80% tuh masih ori. Ini nih saya tunjukin ini, masih. Ini ada tandanya nih. 1, 2, 3, 4 ini memang kalau masih ori ya tampilannya seperti ini. Kalau nggak salah ada merah ya, tapi ini warnanya putih ya. Terus tampilan dari speedometernya seperti ini. Ini masih fungsi semua. Ada indikator bensin, lampu sen, oli, lampu dim, terus kemudian speedometernya, di lampu netralnya. Oh ya, ini balik ke sini lagi. Ini pakai oli pisah, ya, oli pisahnya ini masih berfungsi. Memang seharusnya begitu ya. Jadi nggak perlu nyampur lagi. Bagi pemakai harian Vespa itu ya beli aja olinya, dipenuhin di sini, baru beli bensinnya di sini kan. Ini jarang, jadi memang ada tabungnya tersendiri. Biasanya eksklusif itu rata-rata mereka memang sengaja tidak memfungsikan oli samping ini, dicampur aja. Ada keraguan-raguan kayak gitu, jadi kayak Vespa lama memang harus nyampur, tapi kalau ini sudah enggak. Terus ini nih, cara ngelihat orisinil apa tidak gitu. Biasanya, nah lihat di sini nih. Nah ini kelihatan kan? Masih catnya itu masih oke semua gitu, masih fungsi semua. Satu kunci di sini mas, di decknya kan kelihatan tuh originalitasnya tuh di sini nih. Nah ini kelihatan natnya ini masih apa namanya, kelihatan jelas, bukan dempulan ya, memang aslinya kayak gini. Terus ada garis nut di sini nih, terputus di sini. Ini kayak gini. Ini kanan kiri seperti ini kelihatan masih orinya gitu ya. Maklum tahunnya tahun 2000. Nah ini juga nut di sini nih. Ini kalau dia sudah direstorasi atau restorasi yang nggak bagus, biasanya langsung dibabat aja di sini. Jadi nut ini tidak muncul. Ini nyambung nut yang sebelah sini nih sampai di atas nih kelihatan di sini. Kalau dia restorasi kemudian dilas-las ini hilang biasanya nih. Nah kebetulan itu tuh kena apa namanya? Aksesoris ini. Begitu kawan-kawan. Kita coba cek. Mau lihat mesinnya? Ya juga. Lihat mesinnya dulu ya. Caranya gampang. Kadang-kadang baru beli Vespa eksklusif, gimana cara sih bukanya? Ya, ini aja gitu kawan. Nah, ini aja kecil. Kita buka. Nah, kelihatan tuh. Sayangnya ini, biasanya kan kalau Vespa itu ada coretan pabriknya. Ini sudah hilang coretan pabriknya. Meskipun tahun muda nih, karena apa namanya, plastiknya masih nempel tuh. Biasanya kan sampai coak-coak di sini kan. Ini teman-teman. Jadi yang ori bawaannya Vespa eksklusif itu CDI-nya pakai tik. Di sini ada kelihatan di sini, kalau dari sebelah sininya tik di sini. TIEC ya ini.
Ini lumayan nih harganya nih. Biasanya diganti dengan yang bukan TI. Kalau TI itu hampir 1 juta harganya. Nah ini juga nih magnetnya USA patent. Nih USA patent. Ori bawaannya ini. Ada juga PCA. Tapi harganya di bawahnya ini nih US patent nih, Bro. Nah kemudian di konstruksi mesin, kebetulan ini ditutup ya. Sebenarnya konstruksinya di sini untuk eksklusif sama Excel itu sudah sama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memasang dinamo starter itu sudah bisa sebenarnya untuk electric starter. Cuman kan lumayan juga dinamo starter untuk Vespa eksklusif itu, Vespa Excel ya dipasang di sini tuh. Harga sekitar 1 jutaan kayak begitu. Kita coba ini ya. Oh. Kita coba nih, mesinnya nih. Kita nyalakan saja. Gak usah pakai itu, karena tadi sudah. Kali sulap. Suaranya seperti ini. Kita cek lampu mesinnya. Nah, lampu mesinnya nyala. Lampu mesinnya nyala. Klakson. Ini aksesoris tambahan ini. Ini sih buat front flex itu kalau di marketplace harganya sekitar 150 sampai 300 tergantung bahannya. Ini kan saya pilih sengaja yang warna hitam, jadi kalau udah karatan ya dicat lagi aja. Tapi biasanya kalau bahannya yang chrome itu, kalau dia sudah karatan sampai diakali lagi bahannya. Nah kalau ini teman-teman yang suka biasanya rusak atau dol ininya di posisinya, ada di marketplace untuk produk spion ini. Kalau yang bukan dan motor harganya nggak sampai 100.000, kita 70.000 sudah sepasang. Gampang, jadi sebenarnya part-partnya itu murah. Nah, satu lagi yang paling sering mesti dicek kalau dipakai harian adalah shock breakernya bagian depan ini. Shock breaker ini kalau dipakai harian itu, kalau dia tidak berfungsi dengan baik, itu akan mengganggu kenyamanan kalau kita pakai. Maka mesti cek dulu. Biasanya cara ceknya ada sambil dinaikin, ada gundukan atau apa, terasa itu dia akan keras atau seperti apa. Jadi kalau dia tidak bekerja dengan baik akan buat kita itu menderita capek. Harganya berkisar antara 200 sampai 350. Ya kalau produksinya dan motor itu sekitar 300-an, itu sudah paling bagus. Tapi ini ada produk-produk lokal juga, dia ada 225 gitu, sekitar itulah. Tapi dia juga bagus juga sebenarnya. Ada lihat di review di beberapa konten itu juga menurut mereka juga bagus, dan saya juga pernah juga membeli itu juga bagus juga. Begitu kira-kira Vespa eksklusif tahunnya tahun 2001. Kalau nggak salah edisi terakhir dia ini yang model kayak gini itu tahun 2006, persis saya kalau saya salah. Modelnya sama seperti ini, tahun 2006 itu terakhir. Ada seorang kreator yang punya itu, katanya itu udah pernah diapa-apain juga. Begitu, Sumatera. Jadi Vespa eksklusif itu menjadi salah satu pilihan ya kalau teman-teman mau menggunakannya sebagai koleksi maupun juga harian, karena memang dia konstruksi mesinnya memang sudah cukup nyaman. Ada akinya, sudah CDI, nggak repot-repot lagi ngejust platinanya, jadi kita bisa pakai harian aja. Waktu kalau mau berburu Vespa kayak begini masih banyak di pasaran untuk para penggemar Vespa atau para kolektor, masih banyak, dan tentu saja kita pilih yang mana yang terbaik, apakah dia restorasi utuh atau dia memang mempertahankan originalitasnya.
Terima kasih for watching. Sampai jumpa.